Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yakirana Insani dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 030 dan saya berasal dari kelas B Praktikum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan dari modul 1 Praktikum CAD/CAM. Nah, pada modul 1 ini terdapat 5 latihan soal. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung menuju ke latihan soal yang pertama. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SolidWorks-nya. Nah, di sini kita pilih yang part. Kemudian karena modul 1 ini yaitu desain dengan 2 dimensi, maka kita gunakan front plane atau top plane. Di sini kita akan menggunakan front plane. Kemudian kita klik sketch. Nah, di sini akan terdapat titik origin di mana kita harus memulai gambar kita dari titik ini. Yang pertama, saya akan menarik garis ke atas. Terus kita sesuaikan panjangnya. Di sini saya menggunakan satuan mmgs. Kemudian sesuai di modulnya yaitu 135 mm. Kemudian saya akan menarik garis ke samping sebanyak 30 mm. Yang sama saya lakukan untuk bagian atas. Kemudian saya tarik garis ke bawah. Sebanyak 40 mm. Dan saya tarik garis ke samping 25 mm, ke bawah 55 mm, ke kiri 25 mm, dan kemudian terakhir kita garis ke bawah. Nah, apabila muncul bayangan seperti ini, maka itu berarti garis-garis yang sudah kita buat saling terhubung dan juga membentuk suatu bangun. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan menggunakan fitur Smart Dimension untuk menambahkan dimensi. Di sini kita bisa cek di bawah sini. Apabila statusnya sudah menjadi fully defined, maka desain kita sudah siap. Nah, di sini selanjutnya adalah saya akan menyimpan hasil dari latihan soal pertama. Selanjutnya kita akan menuju ke latihan soal kedua. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal kedua dari praktikum modul 1 CAD/CAM. Berikut adalah soalnya. Kita langsung menuju ke SolidWorks. Kita di sini menggunakan front plane untuk di bagian part sama seperti tadi dengan setting mmgs. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah membuat persegi. Di sini dengan panjangnya yaitu 80 mm dan tingginya 10 mm. Nah, di tengah sini saya akan membuat satu garis bantu. Dan saya akan membuat putus-putus. Nah, di paling ujung di sini
saya akan membuat suatu lingkaran dengan jari-jari 17. Kemudian di sisi sebelah kiri dan kanan lingkaran, saya akan menarik garis hingga bertemu dengan persegi sebelumnya. Di sini saya ingin panjang dari garis ini adalah 48 mm sesuai dengan modul. Kita lakukan juga di sisi sebelah kanan. Nah, selanjutnya saya akan membuat satu lingkaran di tengah lingkaran sebelumnya dengan diameter 13, berarti dengan jari-jari 6,5. Nah, di sini kita akan membuat suatu persegi di dalam lingkaran sini, yaitu dengan lebar 18 mm dan tinggi 24 mm. Jadi untuk mempermudah, saya akan membuat suatu garis di antara ini untuk mempermudah. Karena lebar dari persegi tadi adalah 18, berarti jarak antara persegi dan garis bagian luar adalah 8 mm. Didapatkan dari 34 dikurangi 18, kemudian dibagi dua sisi. Ini di sini. 18. Kemudian tingginya yaitu tingginya 24 mm. Dan di sini akan saya hapus. Nah, selanjutnya saya akan memotong bagian lingkaran bagian dalam ini supaya dia bisa menyatu dan di persegi bagian atas. Saya hapus garis bantu. Kemudian kita beri dimensi Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semua garis sudah berwarna hitam, bahwa dia sudah fully defined. Kita akan melanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan pembuatan dari contoh soal ketiga. Kita buka SolidWorks. Di sini saya masih menggunakan front plane. Hal pertama yaitu membuat center rectangle. Kemudian kita beri dimensi di sini 80 mm dan di sini adalah 165. Selanjutnya saya akan membuat garis bantu di tengah. Sini saya menggunakan titik-titik.
Nah, kemudian saya akan membuat bagian gambar bunga ini. Kita akan menggunakan straight slope. Dan di sini panjangnya kira-kira 30 mm. Kita buat satu lagi di tengah. Selanjutnya kita beri dimensi untuk titik tengah ini dan jarak dari sisi bagian bawah yaitu 38. Halnya dengan untuk tabung yang berdiri juga 38. Kemudian kita beri dimensi lagi di sini 42,5. Di titik ini dan titik tengah itu 25. Untuk panjang di sini 30. Kemudian di sini lingkarannya memiliki diameter 7,5. Nah, di sini sudah fully define, kita bisa lanjutkan ke step selanjutnya, yaitu membuat lingkaran di tengah, kiri, dan kanan. Kita akan mulai dari tengah terlebih dahulu. Di sini kita buat lingkaran dengan jari-jari 12,5. Kemudian kita tarik garis dari sisi lingkaran ke sisi persegi dengan panjang 20 mm. Kemudian untuk di sisi sebelah kanan dan kiri, lingkaran dengan jari-jari 25. Kita pindahkan. Nah, di lingkaran ini dan sisi sebelah kiri persegi kita beri relasi tangan. Kita lakukan hal yang sama untuk lingkaran di sebelah kanan. Kemudian di sini ada lingkaran dengan diameter 5. Kita beri relasi tangan juga. Nah, kemudian kita bisa mulai trim.
Saya akan tambahkan dimensi terlebih dahulu. Sini 20. Ini diameter 10 atau jari-jari 5. Dan di sini 25 atau 50. Sama halnya dengan lingkaran yang di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita bisa mulai potong supaya sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Nah, kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu membuat pojok-pojok ini lingkaran dengan jari-jari 10 dan juga 12. Kita beri relasi tangen. Di sebelah kanan memiliki jari-jari 12. Nah, kemudian kita akan beri dimensi untuk lingkaran ini. Nah, mau ditampilkan dalam jari-jari di 12. Dan untuk di sini juga Nah, di sini sudah fully define. Kita trim. Di sini jadi under define, jadi sementara saya undo dulu trimnya. Dan kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu membuat lingkaran di dalam lingkaran yang bagian kiri dan kanan atas. Untuk di sebelah kiri yaitu memiliki jari-jari untuk lingkaran paling kecil, yaitu dia diameternya 13 hingga jari-jarinya adalah 6,5. Untuk lingkaran kedua jari-jarinya 24 sehingga diameternya 24 sehingga jari-jarinya 12. Untuk yang sebelah kanan lingkaran kecil memiliki jari-jari 5,5. Kemudian lingkaran keduanya yaitu di 9. Kemudian kita beri dimensi. Ini 13. Ini 24. Ini 11. Ini 18.
Sini kita bisa lihat sudah fully define. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu membuat lingkaran di sebelah kiri tengah. Menggunakan fungsi lingkaran. Lingkaran terkecil memiliki diameter 12 sehingga jari-jarinya adalah 6. Kemudian yang kedua yaitu 23 sehingga 11,5. Yang ketiga 30 hingga 15. Sebelumnya saya akan menambahkan jarak antara titik tengah ke garis tengah ini, yaitu 40. Oh, sebentar. Dan garis origin 40 mm. Kemudian tingginya juga 40 mm. Nah, kita lanjutkan untuk lingkaran yang terakhir, yaitu 40 sehingga jari-jarinya adalah 20. Dan kita tambahkan dimensi. Ini 12. (23) 30 dan 40. Nah, di sini sudah fully define sehingga desain kita untuk soal ketiga sudah selesai. Sesuai. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat soal keempat, yaitu dengan gambar seperti ini. Kita langsung saja ke SolidWorks. Kita bikin lembar kerja baru. Kemudian kita gunakan frontline. Kita mulai yang pertama, yaitu membuat persegi panjang yang menyambung dengan titik originnya. Di sini lebarnya yaitu 83 mm. Dan lebarnya di sini 68 mm. Dan saya akan menambahkan garis di sini. Ini 12 mm. Di bawah juga. Dan kita tarik dan membuat segitiga di sini. Dan di sini
Dan di bawah juga kita tambahkan garis. Kita pakai rectangle. Itu panjang di sini adalah 12 dan di sini 150. Kita bikin dimensi di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat bentuk ini di dalam segitiganya. Itu dengan cara yang pertama kita gunakan fungsi straight slot. Kita tarik garis. Kemudian kita sesuaikan di sini sudah fully defined. Selanjutnya kita akan membuat bagian tengah ini. Saya akan memulai dari membuat garis bantu di tengah. Kita buat titik-titik. Kemudian di tengah sini kita buat lingkaran dengan diameter 10 mm. Di 5. Kemudian di sini kita akan menggunakan fungsi straight line lagi. Dan ketentuannya di sini yaitu panjangnya di antara titik ini 34 cm, maaf. Terus akan saya tambahkan garis bantu lagi di sini. Nah, kita gunakan fungsi straight line. Yang di sini panjangnya 34.
Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi mirror untuk membuat di sisi lain. Apabila semua garis sudah berwarna hitam, maka desain kita sudah selesai. Samakan 2,85 atau 5,78. Sudah sesuai dengan tugas yang diberikan, jadi kita lanjut ke desain selanjutnya. Nah, di sini kita sudah sampai di gambar terakhir, yaitu gambar kelima. Kita akan membuat gambar seperti ini. Langsung saja kita ke SolidWorks. Kita akan banyak menggunakan line dan juga tangent arc. Di sini kita mulai dengan line. Ini sudah jadi, kemudian kita akan merapikannya sesuai dengan memberikan dimensi sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan soal kelima dari modul pertama. Bisa kita lihat di sini statusnya sudah fully defined. Nah, mungkin cukup sekian video saya kali ini tentang pembuatan atau pengerjaan modul 1 praktikum CAD/CAM 2026. Apabila terdapat salah kata dan salah perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.